Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahkan dari sejak Tuhan Yesus ada di muka bumi, ketika dia di kayu salib, olok-olokan, ejek-ejekan itu sudah dimulai. Ya. Bahkan bukan orang biasa saja, para imam, ahli Taurat, orang Farisi mengolok-olok. Ya, Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi kalau hari-hari ini saudara ada yang hal seperti itu sudah ada di firman Tuhannya. Amin. Tetapi tanamkan dalam hati bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Dia mengalahkan maut, dia menjadi pemenang. Ya. Selayaknya kita bersyukur. Seharusnya saudara dan saya yang mati karena dosa. Sebab firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Artinya orang yang berdosa harus mati. Tapi semuanya itu ditanggung di atas kayu salib oleh Yesus Kristus Tuhan. Sehingga saudara dan saya ditebus menjadi orang-orang yang merdeka. Amin. Maka dari itu kita layak bersyukur. Tadi lagu yang pertama dikatakan, Tuhan Yesus mati gantikan kita. Maka kita harus bersyukur. Amin. Ya. Kadang Bapak Ibu Tuhan, ya, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah bagi orang Yahudi adalah sandungan. Ya. Karena dia berharap datangnya seorang Mesias, seorang pemimpin, yaitu yang memimpin kerajaannya. Jadi secara politis. Tapi ternyata Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Sehingga bangsa Yahudi kecewa. Kematian Tuhan Yesus menjadi sandungan. Bahkan sampai saat ini bangsa Yahudi masih tetap sedang menunggu Mesias. Padahal Mesias sudah hadir, sudah datang, sudah mati dan sudah bangkit. Yang kita kenal namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bagi orang yang tidak percaya, itu adalah suatu kebodohan. Bodoh orang percaya Yesus menyembah Allahnya yang mati. Tetapi bagi saudara dan saya, justru di atas salib itu ada kuasa. Yaitu ketika darahnya yang mahal, darahnya yang kudus tercurah. Bagi yang percaya itu adalah penebusan. Sehingga saudara dan saya diselamatkan. Amin. Sekali lagi, selayaknya kita mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan berikan tema firman Tuhan, kuasa di dalam ucapan syukur. Ya, kuasa di dalam ucapan syukur. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus mati dan bangkit mengalahkan maut. Artinya iblis sudah dilucuti. Tapi sayang banyak orang percaya takut sama iblis. Ya, takut. Kalau takut sama setan, sama iblis, tanpa kita sadari, kita sedang ragu akan kuasa Yesus. Dia bangkit dari antara orang mati, dia mengalahkan maut. Amin. Memang firman Tuhan katakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya. Saya baca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau lihat firman Tuhan ini, wah, sangat mengerikan ya. Kita harus berjaga-jaga sebab iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau baca ayat 9-nya, lawanlah dengan imanmu. Jadi iman yang bisa melawan iblis. Maka dari itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kuatkan imanmu, ya,
Sekali lagi saya ingatkan, iman itu dinamis. Bisa bertumbuh, ya, bisa naik, bisa turun, bahkan bisa gugur. Dan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 9 dikatakan imanmu yang melawan iblis. Iman apa? Iman percaya teguh kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk memperkuat iman, firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Ya, jangan bosan-bosan kalau saya sampaikan, baca, renungkan dan lakukan firman. Baca dan lakukan, renungkan, lakukan firman Tuhan. Ya, mungkin bosan sering dengar ini, tapi itu biar tertanam di dalam hati saudara dan saya. Ketika firman dimiliki, hakikatnya kita memiliki Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan katakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ketika saudara dan saya memiliki firman, saudara saya memiliki Kristus. Dan itulah yang memampukan kita melawan iblis. Yang kedua, jangan takut sama iblis, karena iblis itu sudah dilucuti. Ya. Kalau diibaratkan singa, betul singa mengaum-ngaum tapi tidak punya gigi, tidak punya cakar. Ya. Senjatanya sudah dicopot sama Tuhan Yesus dengan kematiannya dan kebangkitannya. Sudah tidak punya taring, tidak punya gigi, tidak punya cakar. Cuman senjatanya tinggal satu, aumannya, suaranya, tipu muslihatnya. Tapi sayang, ada orang-orang percaya masuk ke dalam tipu daya, tipu muslihat iblis. Tinggal satu senjatanya, tipu. Yuk kita baca firman Tuhannya di dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 sampai 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Garis bawahi. Senjata iblis tinggal satu, tipu muslihatnya. Dengan aumannya, dengan suaranya yang menakutkan. Ya. Saudara tidak bisa dicabik, tidak bisa digigit. Karena gigi taring dan cakarnya, kukunya sudah dicopoti oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit di hari ketiga. Jadi sekarang takut enggak sama iblis? Enggaknya, enggak. Firman Tuhan sudah jelaskan, jangan takut. Ya, iblis itu sudah dilucuti. Dia senjatanya tinggal tipu muslihat. Tetapi bukan banyak. Ada orang-orang yang masuk dalam jebakan tipunya. Kenapa? Karena tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, kalau saudara dan saya hidup benar di hadapan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, iblis nggak bisa berbuat apa-apa tanpa seizin Tuhan. Amin. Kecuali seizin Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan pun, iblis mengganggu kita punya tujuan yang baik, yaitu menguji iman saudara dan saya. Amin. Ya. Jangan berpikir Tuhan mengizinkan sesuatu yang kita tidak enak lalu kita berburuk sangka kepada Tuhan. Kok Tuhan begini? Kok Tuhan? Nah, enggak. Semua di balik itu tujuannya baik. Kalaupun kita diizinkan oleh Tuhan masuk ke dalam yang tidak enak, itu adalah ujian. Supaya ketika saudara dan saya lulus, maka naik level. Amin. Iman kita lebih kuat, lebih bertumbuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingatkan jangan takut sama iblis. Ya. Karena iblis itu sudah dilucuti, hanya tipu muslihatnya. Ya. Ya, kadang tipu muslihatnya mirip-mirip firman Tuhan kan. Ketika mau menipu Tuhan Yesus ya, di padang gurun, dia pakai firman.
Hati-hati. Maka saudara dan saya jangan kalah oleh iblis. Harus banyak-banyak baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Sekali lagi kita harus menjadi orang percaya yang selalu bersyukur. Dalam situasi kondisi apapun bersyukur. Amin. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Dalam segala hal. Ya, dalam segala hal, baik enak, tidak enak, diberkati, belum diberkati, lagi sakit, ya, apalagi lagi sembuh, selalu mengucap syukur. Amin. Sebab orang yang mengucap syukur artinya terlebih lagi mengucap syukur atas karya Tuhan Yesus. Ya. Dia mati di atas kayu salib, dia bangkit menjadi Allah yang hidup. Kita mengucap syukur. Kita benar menyembah Allah yang hidup. Kita tidak salah, kita tidak sia-sia menyembah Yesus Allah yang hidup. Amin. Bahkan sebelum terangkat ke surga, dia datang kepada muridnya. Itu bukti bahwa dia hidup. Amin. Bersyukur dalam segala sesuatu, terlebih lagi atas kasih anugerah Tuhan dengan karyanya di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mati di kayu salib itu karena mengasihi saudara dan saya. Amin. Ya. Gratis, cuma-cuma keselamatan, tetapi bukan murahan sekalipun gratis. Justru digratiskan karena saudara dan saya tidak mampu untuk membeli keselamatan. Maka Tuhan gratiskan. Cuma-cuma gratis tapi bukan murahan. Maka dari itu jaga keselamatan itu. Jangan berpikir sudah sekali selamat tetap selamat. Firman Tuhan katakan kerjakan keselamatan. Artinya harus dijaga, dirawat. Keselamatan itu mahal. Keselamatan itu mahal ya. Sebab dengan darah yang kudus yang mahal. Coba kalau barang yang mahal kita simpan di sembarang tempat. Pasti ada yang mencuri. Wah, kalau jam tangan saya umpamanya ini sembarangan simpan, ada yang mencuri. Begitupun keselamatan. Keselamatan itu mahal. Jadi jaga baik-baik ya. Dengan kita tetap percaya akan kasih anugerah Tuhan. Lanjut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa kita harus mengucap syukur? Tadi saya kasih tema, di dalam ucapan syukur itu ada kuasa, ada mujizat di dalam ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita sakit, lalu dengan sakit ini kita marah-marah kepada pasangan hidup, marah-marah ke seluruh anggota keluarga, bahkan marah kepada Tuhan. Apakah lewat marah-marah, lewat bersungut-sungut penyakit itu sembuh? Tidak. Bahkan saya yakin percaya akan lebih parah lagi. Amin. Karena itu berbicara dengan hati. Ketika marah-marah itu ya, marah-marah itu sampah. Kalau saudara ada yang buang sampah di halaman teras rumah, lalu dengan marah kita ambil sampah ini. Siapa orang yang berani buang sampah ini? Saya harus ketemukan. Untuk bukti sampah ini saya simpan di rumah. Tunggu berminggu-minggu tidak ketemu. Lalu kita lihat sampahnya sudah berbusuk. Ada belatung dan itu adalah sumber penyakit. Begitupun salah satunya marah adalah sumber penyakit. Ketika marah itu dibuang dengan melepaskan pengampunan, justru itu akan menyembuhkan. Amin. Tetapi kalau marah itu disimpan, karena marah itu adalah sampah, akan menjadi sumber penyakit. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau kita mengucap syukur, sekalipun mungkin penyakitnya tidak sembuh, belum sembuh. Dengan mengucap syukur bisa penyakit sembuh. Tetapi bisa juga tetap penyakitnya ada. Tetapi yang membedakannya, ketika kita mengucap syukur, ada berkat yang luar biasa. Apa berkatnya? Damai sejahtera Allah ada di dalam hati saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya bacakan firman Tuhannya di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Dikatakan begini. Janganlah, Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir
tentang apapun juga. Ya, apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Garis bawahi, dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amen. Di dalam ucapan syukur ada berkat yang luar biasa. Bukan berbentuk uang, bukan berbentuk materi, tetapi berbentuk rohani. Ada damai sejahtera. Ya. Mari jadikanlah mengucap syukur itu gaya hidup kita. Amin. Ya. Dan harus belajar, harus diasah. Diulang-ulang menjadi kebiasaan dan menjadi darah daging, menjadi gaya hidup. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, dunia ini gelap dengan segala permasalahannya, tetapi orang percaya harus tetap fokus kepada Tuhan. Ya. Di masa sulit sekalipun orang percaya Tuhan tidak lepas dari permasalahan hidup. Jadi ada masa-masa sulit dan termasuk orang percaya pun bisa ada di dalamnya. Jangan berpikir saya orang percaya Tuhan Yesus, ya, saya tidak akan ada di dalam permasalahan hidup. Saya berani katakan bohong besar. Semua manusia pasti mengalami permasalahan dalam hidupnya. Amin. Dari rakyat jelata sampai presiden pun ada permasalahan. Tetapi bagi saudara dan saya orang percaya harus ada perbedaan. Selalu mengucap syukur supaya tetap ada damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, ya, di dalam ucapan syukur ada sesuatu yang luar biasa, yaitu damai sejahtera dari Allah. Dan di dalam ucapan syukur juga ada mujizat Tuhan. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan, ya. Ini cerita tentang anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan, ya. Dan Tuhan Yesus mengucap syukur, maka terjadi mujizat. Saya bacakan firman Tuhannya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai ke-13. Ya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 9 sampai 13, firman Tuhan. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ini yang tercatat di firman Tuhan, 5.000 laki-laki. Belum anak-anak, termasuk anak yang ngasih ini. Mungkin juga ada perempuan-perempuan, istrinya mungkin. Ya. Dikatakan 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Amin. Dengan ucapan syukur ada mujizat yang luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saya katakan orang yang sakit dengan selalu mengucap syukur akan kasih anugerah Tuhan bisa sembuh, mujizat. Tapi kalau belum sembuh pun ada damai sejahtera. Bukankah itu juga mujizat? Amin. Ya. Nah, terjadi mujizat. Bapak Ibu yang Tuhan, kenapa bisa terjadi mujizat? Memang karena yang pertama ada Tuhan Yesus. Sebab sang pembuat mujizat hanya Tuhan Yesus. Amin. Jangan berharap ada mujizat kalau kita tidak menghadirkan Yesus Kristus Tuhan. Jadi yang pertama ada mujizat karena ada Tuhan Yesus. Yang kedua karena ada ucapan syukur. Ya, di dalam ucapan syukur. Tetapi yang ketiga juga ada.
Saya yakin dan percaya ini 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Saya yakin dan percaya sekalipun tidak tertulis di dalam firman Tuhan, bukan hanya anak ini saja yang membawa ikan dan roti. Pasti ada anak-anak yang lain juga. Tetapi hanya anak inilah yang memberikan. Amin. Hanya anak ini yang memberikan. Ya. Mungkin orang tuanya ya bekal lah buat anaknya. Ada beberapa anak. Tetapi hanya anak ini yang memberikan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, anak ini dengan bawa makanan 2 ikan dan 5 roti untuk dirinya sendiri. Bekal dari orang tuanya untuk dirinya sendiri. Ya. Tetapi anak ini berani memberikan. Ini berbicara memberi dari kekurangan. Ya. Anak ini tidak diceritakan bekalnya banyak. Ya. Misalnya beberapa wadah, beberapa tempat lalu yang dikasihkan itu enggak. Dia cuma itu, tapi dia berikan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, di dalam memberi, dalam keadaan kekurangan bisa terjadi mujizat Tuhan. Amin. Tuhan melihat ketika seorang janda yang memberikan persembahan di bait Allah, berapa? 2 peser ya? Tuhan Yesus berkata, dia lebih besar karena dia memberi dari seluruh hidupnya. Amin. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan, ketika memberi dengan tulus, bahkan mengorbankan kepentingannya, ada mujizat Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Di dalam ucapan syukur ada mujizat. Di dalam ucapan syukur membuat kita memiliki damai sejahtera. Mujizat terjadi karena ada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, penting damai sejahtera itu ya. Firman Tuhan katakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Orang yang memiliki damai sejahtera yang bisa bersuka cita. Amin. Kalau orang lagi marah, orang lagi kesal, mana mungkin gembira. Harus diawali dengan memiliki damai sejahtera Allah, sehingga kita memiliki hati yang gembira. Dan firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dalam apa itu? Amsal 17 ayat 22. Oke, lanjut, saya akan bacakan satu firman Tuhan. Ya, kenapa kita harus mengucap syukur? Ya, terlebih utama atas kasih anugerahnya, karyanya Tuhan Yesus atas kayu salib. Tetapi saya akan baca firman Tuhan yang lain di dalam Mazmur 136 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang kedua. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ketiga. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Firman Tuhan pagi hari ini ingatkan sampai 3 kali. 3 ayat. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya untuk kita selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Mengucap syukur karena kasih Tuhan itu untuk saudara dan saya selama-lamanya. Cuman kadang ada di antara orang Kristen yang pergi dari kasih Allah. Dari pihak Allah untuk selama-lamanya. Tetapi kita yang tidak menerima, bahkan kita lari dari kasih Allah. Satu lagi firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34. Dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Ia baik.
Tuhan sangat baik. Kebaikan Tuhan itu utuh. Ya. Penyertaannya, perlindungannya, pemeliharaannya, berkatnya, keadilannya, peringatannya, tegurannya, didikannya, bahkan hajarannya termasuk adalah kasih Tuhan. Amin. Kalau hajarannya kasih Tuhan dikatakan amin, aminnya agak ditahan. Saudara, hajarannya itu adalah kasih Tuhan juga. Ketika kita melenceng. Ya, saya sering sampaikan. Ya, ketika istri saya dulu sebelum menjadi istri, dia menggebu-gebu ingin menginjili, memberikan kabar keselamatan kepada papahnya. Berangkat jauh-jauh dari Surabaya ke Bandung Selatan, ya, ke Banjaran. Ketemu dengan saya, seorang karyawan kantor camat. Ya, saya diberi tugas untuk mendata SBKRI, Surat Bukti Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia, SBKRI. Ketemu dengan sang penginjil, singkat cerita, nikah di KUA. Jangan tepuk tangan. Lalu Tuhan mengasihi Ibu Lika supaya dia berbalik, maka dia hajar lewat penyakit. Amin. Ya. Saudara, artinya hajaran dari Tuhan itu bukan benci, bukan mencelakakan, tapi supaya berbalik. Dan puji Tuhan berbalik. Bahwa saya juga berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, hajaran juga adalah kasih Allah. Karena Allah itu cemburu. Allah kita adalah Allah pencemburu. Ya, kalau baca di Perjanjian Lama, Allah kita adalah Allah pencemburu. Kalau kita mendua hati dengan percaya selain kepada Tuhan, Tuhan itu cemburu. Ya, dia menghajarnya. Ya. Tapi ingat semuanya itu karena kasihnya, ya, yang tidak pernah berubah. Kehidupan yang penuh syukur adalah alasan kita untuk tetap bertahan pada masa-masa yang sulit. Ya, masa-masa gelap menurut ukuran dunia. Baik ekonomi, kehidupan dan sebagainya. Tetapi kita tetap harus bersyukur. Amin. Saya ingatkan kembali, bersyukur itu perlu dilatih dan diasah. Kita perlu terus melatih dan mengasahnya sehingga menjadi kebiasaan yang baik yang kita lakukan dalam keadaan apapun. Kebiasaan bisa terjadi hasil dari sesuatu yang diulang-ulang terus-menerus hingga menjadi gaya hidup. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saat kita bersyukur, sebenarnya kita sedang mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Ketika saudara dan saya bersyukur dalam situasi kondisi apapun, tanpa disadari, saudara dan saya sedang menyatakan kasih setia Tuhan. Amin. Tadi kan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Jadi waktu kita bersyukur, maka ada alasan yang melatarinya. Dan latar belakang itu adalah karena berlakunya kasih setia Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Bahkan ketika kita tidak setia pun, kasih setianya tidak berubah. Ketika kita tidak setia pun, kasih setia Tuhan itu tidak berubah. Ya. Dia tetap membukakan tangannya untuk kembali kepadanya. Bahkan mungkin kalau tidak lewat firman, lewat yang lembut-lembut, ya lewat hajaran itu seperti kepada Ibu Lika. Tapi intinya, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 12 berkata demikian. Jika kita tidak setia, coba tampilkan firman Tuhan 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Amin. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kadang ketika kita tidak setia, Dia tetap setia, menunggu kembali. Ada perumpamaan anak yang hilang, ya. Anak yang hilang ini sudah minta warisan, orang tuanya belum mati udah minta warisan, kurang ajar, ya. Dia bawa itu uangnya pakai poya-poya,
dan terjadi sesuatu, dia jatuh miskin sampai makan makanan babi, tapi dia ingat bahwa orang tuanya kaya, dia mau kembali. Apakah dimarahin sama orang tuanya? Enggak. Orang tuanya membuka hatinya, dia merangkulnya, dia kasih jubah, dia kasih cincin, dia potong lembu. Itulah gambaran Tuhan, Bapa kita. Amin. Dia tetap kasih setianya tidak berubah. Tapi jangan dipermainkan mentang-mentang kasih setia Tuhan itu kan tidak berubah. Kita hidup seenaknya, yang penting nanti kita balik lagi. Kita hidup seenaknya, itu bukan jatuh dalam dosa, itu hidup dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa, bangkit datang kepada Tuhan, bertobat minta ampun dan jangan diulangi. Tetapi kalau hidup dalam dosa, ya bolak-balik di situ. Tidak ada kematian Tuhan Yesus yang 2 kali di kayu salib. Bedakan hidup dalam dosa dengan jatuh dalam dosa. Yang kedua, kalau kita bersyukur, kita sedang meyakini akan rancangan Tuhan. Amin. Kita percaya akan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara saya. Maka selalu mengucap syukurlah. Sekalipun yang dijalani mungkin enggak enak. Amin. Ya. Tetapi kalau kita tetap dekat dengan Tuhan, yang kita hadapi yang tidak enak dan seizin Tuhan, ada rancangan Tuhan yang baik di belakang itu. Amin. Sebab Tuhan itu selalu merancangkan yang baik bagi anak-anaknya. Firman Tuhan dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kuncinya tetap saudara dan saya mengasihi Dia, percaya Tuhan, ya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Sekali lagi saya baca, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi rancangan Tuhan itu pasti baik. Amin. Ya. Turut bekerja, ya, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi anak-anaknya. Mengasihi Dia artinya mau berkorban bagi Tuhan. Amin. Pengorbanan yang paling utama bagi Tuhan, saudara dan saya, adalah melayani Tuhan. Ya, garis bawahi, pengorbanan yang terbesar saudara dan saya kepada Tuhan adalah melayani Tuhan. Ya. Bukan melayani pekerjaan Tuhan, ya, jadi singer, jadi WL, jadi bukan, melayani Tuhan. Ya. Artinya apa? Intim dengan Tuhan. Tuhan berbicara, kita dengarkan. Amin. Lewat apa Tuhan berbicara? Lewat kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya baca, renungkan firman Tuhan, hakikatnya saudara dan saya sedang mendengarkan, sedang melayani Tuhan berbicara. Ya. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau baca firman Tuhan keluarkan suara. Ya. Biar terdengar juga dengan telinga jasmani kita. Tuhan berbicara, kita mendengarkan. Itu melayani. Kenapa pengorbanan yang besar? Ya. Karena itu yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Seperti Maria yang duduk di kaki Yesus mendengarkan. Ya. Bukan seperti Marta yang sibuk melayani. Bukan berarti nggak usah melayani, enggak. Melayani itu harus hasil dari hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Ya. Hasil hubungan kita melayani Tuhan, lalu kita melayani pekerjaan Tuhan. Garis bawahi. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ingat, turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini segala sesuatu itu luas. Segala sesuatu itu bisa enak, bisa tidak enak, ya. Pokoknya jangan berpikir yang nyaman semuanya. Segala sesuatu termasuk tidak nyaman, tetapi Allah turut bekerja.
dan semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu yang Tuhan, kita bersyukur karena rancangan Tuhan selalu sempurna di dalam kita, bahkan Dia mengerjakan rancangan sempurna itu di dalam segala ketidaksempurnaan yang kita miliki. Ya. Di dalam ketidaksempurnaan yang kita miliki, justru Tuhan itu bekerja dengan sempurna. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Rancangan Tuhan itu di dalam kehidupan saudara dan saya, masa depan yang penuh harapan, bukan madesu, ya, masa depan yang suram, bukan, tetapi masa depan yang penuh harapan. Tuhan itu merancangkan di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Maka selayaknya kita selalu mengucap syukur memiliki Allah yang merancangkan kehidupan saudara dan saya yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, saat kita bersyukur, tanpa kita sadari, kita sedang mengalahkan kekhawatiran. Saudara dan saya ketika bersyukur dalam situasi kondisi apapun, saudara dan saya sedang mengalahkan kekhawatiran. Ya. Kembali saya bacakan firman Tuhan di dalam Filipi tadi ya, yang sudah dibaca, pasal 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Jangan khawatir. Tentang apa? Tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Amin. Kekhawatiran dikalahkan dengan ucapan syukur. Buktinya khawatir kalah dengan ucapan syukur, memiliki damai sejahtera. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Orang-orang yang hatinya memiliki damai sejahtera adalah orang-orang yang selalu mengucap syukur, karena bisa mengalahkan kekhawatiran hidup ini. Amin. Ya. Mungkin khawatir masa depan, ya, khawatir yang jauh, masih jauh. Ya. Aduh, bagaimana anak saya nanti kuliahnya? Padahal anaknya baru masih digendong. Wah, terlalu jauh ya. Jangan khawatir, tapi rencanakan, persiapkan. Boleh persiapkan, tidak salah. Mungkin kita asuransi buat pendidikan anak, enggak haram, boleh. Ya. Menabung, boleh. Jangan anak masih kecil, masih digendong. Wah, udah khawatirnya dari sekarang. Yang belum tentu kejadian yang dikhawatirkan. Amin. Nah, jadi janganlah. Saat kita bersyukur, kita sedang mengatasi persoalan kekhawatiran. Khawatir akan lenyap ketika kita membawa pergumulan dan kebutuhan kita dalam doa yang dilandasi syukur. Amin. Tuhan itu selalu menjawab doa orang-orang yang percaya. Selalu dijawab doanya. Cuman ingat, saya sering sampaikan, doanya bisa ya, nanti, atau tidak. Itu jawaban Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu apa yang diminta anak-anaknya. Lebih tahu bagaimana ke depannya. Tuhan lebih tahu daripada kita yang mintanya. Kita minta sesuatu, Tuhan tahu ke depannya. Makanya dijawab sama Tuhan, oke, ya. Atau nanti, atau tidak anakku. Kalau anak SMA kuliah minta sepeda motor kepada orang tuanya dan orang tuanya mampu membelikannya, wajar belikan. Pak, minta motor buat kuliah, ada uangnya, boleh beli. Iya, permintaannya langsung iya, boleh. Kalau anaknya baru kelas 6 SD, Pak minta motor buat sekolah, oh ada, tapi nanti dulu. Tunggu sampai kamu dewasa bisa bawa motor, bawa dengan surat izin mengemudi.
Dijawab, tapi jawabannya nanti. Ya. Kalau anaknya masih SD, Pak beliin pistol buat jaga diri. Wah pasti orang tuanya biarpun mampu untuk beli pistol, tidak anakku. Betul nggak? Semuanya dijawab? Dijawab, tapi jawabannya ada ya, ada yang nanti, ada yang tidak anakku. Cuman kadang orang percaya ada di antaranya ngotot. Tuhan, mana Tuhan? Udah sekian tahun berdoa Tuhan, mana Tuhan? Dia tidak peka. Mungkin permintaannya yang jawaban Tuhannya tidak. Ya, supaya peka, ya, orang yang peka itu orang yang intim dengan Tuhan. Tahu suara Tuhan. Tuhan berbicara dalam hati, tahu. Ya. Lewat apa? Lewat keintiman. Ya. Saya berbalik ke sini, ibu-ibu yang ada di sini semuanya ngomong keras-keras. Saya tahu ini suara istri saya. Kenapa? Sudah 41 tahun saya bergaul dengan istri. Tahu suaranya. Sekalipun ribut, ada beberapa istri ngobrol sini. Ya. Kenapa? Karena intim. Karena gaul. Saudara dan saya pun bisa mendengar suara Tuhan yang berbicara di dalam hati kita kalau kita intim dengan Tuhan. Amin. Ya. Hati-hati, jangan suara istri nggak tahu, suara istri orang tahu, bahaya nih intimnya sama istri orang. Berbahaya kata nenek. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, rasa syukur kita menjadi ungkapan iman bahwa Dia sanggup memelihara. Tuhan kita yang Maha Kuasa sanggup memelihara kehidupan saudara dan saya. Amin. Akibat berikutnya yang akan kita dapatkan saat berdoa dengan syukur, damai sejahtera. Tadi ya Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Tadi saya sudah katakan terakhir, jadi sekarang terakhir sekali kesimpulannya. Jadi mari ya kita senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Karena dalam ucapan syukur ada kuasa Tuhan. Di dalam ucapan syukur ada mujizat Tuhan. Jadi saat mengucap syukur juga kita sedang menyatakan kasih setia Tuhan. Di dalam ucapan syukur kita meyakini akan rancangan Tuhan yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Dan yang terakhir, mengucap syukur mengalahkan kekhawatiran. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.